Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul kembali. Sebelumnya kami dari kelompok 5, kelompok kita akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yaitu tentang meningkatkan keterampilan dasar konseling dengan pendekatan maqasid syariah. Sebelum kita mulai, izinkan saya, Devki, yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Dan ada rekan-rekan saya, yaitu Kusumawati Wulandari dan Ibu Dahnia. Latar belakang, konseling Islam memerlukan integrasi antara teori psikologi barat dan prinsip maqasid syariah guna melindungi 5 aspek esensial kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini sangat relevan karena setiap permasalahan yang dihadapi klien, mulai dari krisis spiritual hingga masalah ekonomi, berkaitan erat dengan aspek-aspek tersebut. Sehingga keterampilan dasar konselor perlu diperkaya dengan nilai-nilai akhlak mulia. Mengingat masih banyak konselor muslim yang kesulitan mengintegrasikan nilai agama dan psikologi secara seimbang di lapangan. Pengembangan model konseling berbasis maqasid syariah menjadi sangat urgent untuk memberikan solusi yang komprehensif dan tepat sasaran terhadap berbagai krisis psikososial masyarakat modern dengan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Dahnia. Baik, izin saya akan melanjutkan, yaitu tentang keterampilan dasar konseling. Pengertiannya sendiri menurut para ahli dan organisasi profesional seperti ACA atau ACA, konseling merupakan proses interaktif dan hubungan profesional sistematis antara konselor terlatih dan konseling yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok memahami diri serta lingkungannya agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi mencapai kesejahteraan, kesehatan mental, dan pengembangan potensi yang optimal. Dalam menjalankan profesi ini secara efektif, seorang konselor wajib menguasai keterampilan dasar konseling, baik secara verbal maupun non-verbal, sebagai fondasi utama untuk membangun hubungan terapeutik, memahami permasalahan konseling, dan memfasilitasi proses perubahan yang bermakna bagi kehidupan mereka. Berikut ada jenis-jenis keterampilan dasar konseling, yaitu ada 7 keterampilan dasar konseling yang wajib dikuasai oleh seorang konselor. Ini tidak saya bacakan secara keseluruhan karena kita sudah mempelajarinya di mata kuliah sebelumnya. Yaitu yang pertama ada keterampilan mendengarkan aktif atau active listening, terus yang kedua ada keterampilan empati, yang ketiga ada keterampilan refleksi atau reflection, terus lalu ada keterampilan klarifikasi, yang kelima ada keterampilan mengajukan pertanyaan atau questioning, terus yang keenam ada keterampilan konfrontasi, dan yang ketujuh ada keterampilan merangkum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kumar. Oke, selanjutnya ada konsep maqasid syariah dalam Islam. Pengertian maqasid syariah menurut para ahli dan organisasi profesional seperti ACA, konseling merupakan proses interaktif dan hubungan profesional sistematis antara konselor terlatih dan secara etimologis dan terminologis. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali melalui aspek al-Daruriyat al-Khamsah atau 5 kebutuhan utama yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya,
Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Imam Syatibi yang mengklarifikasikan maqasid syariah dalam Islam ke dalam 3 tingkatan hierarki kebutuhan berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Seli yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok memahami diri serta lingkungannya agar dapat mengambil keputusan yang tepat demi mencapai kesejahteraan, kesehatan mental, dan pengembangan potensi yang optimal. Terdapat 5 pokok maqasid syariah. Yang pertama ada perlindungan agama, yang kedua ada perlindungan jiwa, yang ketiga ada perlindungan akal, yang keempat ada perlindungan keturunan, dan yang terakhir ada perlindungan harta. Selanjutnya ada tingkatan maqasid syariah yang terdiri dari kebutuhan primer atau esensial, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier atau pelengkap. Hierarki maqasid syariah. Al-Syatibi membagi maqasid syariah berdasarkan tingkat urgensinya menjadi 3 kategori. Yang pertama kebutuhan vital, yaitu hal-hal yang tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan kehidupan individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Kelima pokok maqasid syariah yang telah disebutkan di atas tersebut dalam kategori ini. Kedua al-hajiyat atau kebutuhan pelengkap, yaitu hal-hal yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan secara langsung, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Dalam konteks konseling, hal ini dapat berupa kebutuhan akan dukungan sosial, lingkungan yang kondusif, dan sumber daya yang memadai. Ketiga, al-tahsiyat atau kebutuhan penyempurna, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai estetika, etika, dan kesempurnaan hidup. Meskipun tidak vital, pemenuhan kebutuhan ini menjadikan kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas. Dalam konseling, aspek ini dapat berkaitan dengan pengembangan karakter, nilai-nilai budaya yang positif, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Integrasi maqasid syariah dalam konseling. Landasan integrasi konseling dan maqasid syariah. Integrasi antara konseling dan maqasid syariah berakar kuat dalam sejarah keilmuan Islam, sebagaimana dicontohkan oleh ulama klasik seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Al-Ghazali yang memadukan kesehatan jiwa dengan dimensi spiritual. Landasan teologis praktek ini bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, termasuk keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam membimbing para sahabat yang kaya akan nilai-nilai seperti kesabaran, tawakal, dan syukur. Di era modern, integrasi ini diperkuat secara akademis oleh para pemikir kontemporer seperti Al-Attas, Al-Faruqi, dan Fazlur Rahman melalui gerakan islamisasi ilmu pengetahuan yang kemudian mewujud dalam pengembangan psikologi dan konseling Islami sebagai jembatan antara sains modern dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip konseling berbasis maqasid syariah. Konsep konseling berbasis maqasid syariah dicirikan oleh 5 prinsip utama yang membedakannya dari model sekuler, yaitu prinsip tauhid yang mengarah konseli untuk menjadikan Allah sebagai tempat bergantung utama, prinsip holistik dan integratif yang memandang individu secara menyeluruh dari dimensi fisik, psikologis, sosial, hingga spiritual. Prinsip kemaslahatan atau maslahah yang memastikan setiap intervensi bertujuan mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan, serta prinsip keadilan dan amanah yang menuntut konselor bersikap adil, non-diskriminatif, menjaga kerahasiaan informasi, dan mengedepankan integritas profesional demi kesejahteraan konseling.
Relevansi Maqasid Syariah dengan kebutuhan konseling kontemporer terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk merespon berbagai problematika konseling muslim secara terarah. Setiap aspek dari 5 pokok maqasid syariah memetakan solusi bagi masalah spesifik. Krisis spiritual ditangani melalui koneksi dengan Allah, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan didekati lewat hifz an-nafs atau pemeliharaan jiwa. Masalah pengambilan keputusan dan kecanduan diselesaikan dengan via hifz al-aql, perlindungan akal. Konflik pernikahan dan pengasuhan anak diwadahi oleh hifz an-nasl atau perlindungan keturunan, serta stres finansial maupun konflik kerja dikelola melalui hifz al-mal, perlindungan harta. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang penerapan keterampilan dasar konseling berbasis maqasid syariah. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dalam bingkai hifz an-nafas. Dalam konteks maqasid syariah, keterampilan mendengarkan aktif merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap jiwa konseling yang memuliakan martabat mereka sebagai manusia melalui pemberian perhatian penuh. Melalui pendekatan ini, konselor muslim tidak hanya peka terhadap dimensi psikologis tetapi juga dimensi spiritual konseling seperti krisis iman atau kehilangan makna hidup sebagai wujud kasih sayang yang dicontohkan dalam Al-Quran. Secara teknis, praktik ini diterapkan dengan memberikan ruang berekspresi tanpa interupsi, menjaga bahasa tubuh yang suportif, menghindari penilaian prematur, serta merespon dengan empati tulus yang semuanya dilakukan dalam semangat amal soleh bernilai ibadah. Selanjutnya ada empati dalam perspektif hifz an-din. Empati dalam konseling berbasis maqasid syariah memiliki dimensi yang lebih mendalam dibanding model sekuler karena tidak hanya memahami kondisi psikologis, tetapi juga mengintegrasikan pemahaman terhadap spiritual dan keimanan konseling. Berlandaskan konsep teologis rahmat atau kasih sayang Allah, konselor yang berempati secara islami mampu merasakan pergumulan spiritual konseling terkait takdir maupun ujian hidup. Dalam prakteknya, empati ini diwujudkan dengan memvalidasi pengalaman spiritual tanpa menghakimi, membantu konseling menemukan makna ujian dari perspektif iman, serta peka terhadap konflik antara keinginan nafsani atau hawa nafsu dan tuntunan syariah, serta mendorong mereka memperkuat hubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan utama. Selanjutnya, keterampilan bertanya dalam konteks hifz al-aql. Keterampilan bertanya dalam konseling berbasis maqasid syariah diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan fungsi akal konseling agar mampu berpikir kritis, rasional, dan reflektif sesuai anjuran Al-Quran melalui integrasi pertanyaan sokratik dengan wawasan keislaman. Konselor membantu konseling memaknai ujian hidup dari perspektif iman serta mengidentifikasi distorsi kognitif atau pola pikir tidak sehat yang menghambat fungsi akal mereka. Mengingat cara berpikir negatif atau pesimis dalam Islam seringkali berkaitan dengan kelemahan iman atau suudzon kepada Allah. Penggunaan teknik bertanya yang cermat ini tidak hanya memulihkan rasionalitas konseli dalam mengambil keputusan, tetapi juga sekaligus menyentuh dan memperkuat kembali aspek keimanan mereka. Selanjutnya ada refleksi dan klarifikasi dalam bingkai hifz an-nasl dan hifz al-mal. Keterampilan refleksi dan klarifikasi dalam konseling berbasis maqasid syariah sangat relevan untuk menangani persoalan keluarga dan ekonomi. Dalam konteks perlindungan keturunan, teknik refleksi perasaan membantu konseling mengenali serta mengurai emosi tersembunyi di balik konflik pernikahan, pengasuhan, atau relasi keluarga agar mereka memperoleh pemahaman emosional yang lebih jernih. Sementara dalam konteks perlindungan harta, teknik klarifikasi digunakan untuk mengidentifikasi sumber stres finansial, pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat, serta konflik nilai ekonomi konseling. Melalui kombinasi kedua keterampilan ini, konseling dibimbing untuk mendapatkan kejelasan situasi dan mengelola harta secara amanah
yang dalam perspektif Islam dinilai sebagai bagian dari ibadah dan memiliki dimensi spiritual yang penting. Selanjutnya ada strategi peningkatan keterampilan konseling Islami. Pengembangan kompetensi spiritual konselor. Peningkatan keterampilan konselor berbasis maqasid syariah mensyaratkan pengembangan kompetensi spiritual dan keilmuan Islam yang mendalam dari konselor itu sendiri, terutama terkait psikologi manusia, akhlak, dan hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, program pengembangan profesional bagi konselor muslim harus mencakup pendalaman ilmu psikologi Islam, pelatihan keterampilan konseling terintegrasi supervisi klinis oleh konselor senior, serta refleksi spiritual berkala dengan menjaga kesehatan jiwa mereka. Melalui penguatan kompetensi ini, konselor diharapkan memiliki kemampuan mumpuni untuk mengintegrasikan sumber spiritual secara tepat sebagai sarana terapi, yaitu memanfaatkan Al-Quran, hadis, sholat, zikir, dan doa yang membimbing konseling membangun hubungan yang bermakna dengan Allah SWT. Selanjutnya ada model pelatihan keterampilan konseling berbasis maqasid syariah. Peningkatan keterampilan konseling berbasis maqasid syariah secara sistematis memerlukan model pelatihan terstruktur yang mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen pengetahuan berfokus pada pemahaman teoritis mengenai maqasid syariah, psikologi Islam, dan isu psikologis komunitas muslim melalui seminar atau kajian literatur. Komponen keterampilan menitikberatkan pada latihan praktis, role-play kasus real, asesmen spiritual, dan penggunaan instrumen keagamaan secara terapeutik. Sedangkan komponen sikap berorientasi pada pembentukan karakter mulia konselor yang mencerminkan sifat amanah, sidik, tabligh, dan fatonah melalui introspeksi serta mentoring berkelanjutan demi membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan konseling. Next, integrasi teknik konseling modern dengan nilai-nilai Islami. Peningkatan keterampilan konseling berbasis maqasid syariah tidak menolak ilmu modern, melainkan mengadopsi dan mengadaptasi teknik konseling empiris untuk diintegrasikan dengan kearifan Islam sesuai prinsip mengambil hal yang baik. Integrasi ini mewujud pada pendekatan seperti Islamic Cognitive Behavioral Therapy yang memadukan restrukturisasi kognitif atau CBT dengan konsep tawakal, sabar, dan muhasabah, serta mindfulness intervention yang diselaraskan dengan praktik muraqabah, tafakur, dan zikir. Melalui integrasi harmonis antara sains modern dan nilai spiritual ini, konselor muslim dapat memperkaya khazanah intervensi mereka sehingga menghasilkan proses terapi yang terbukti lebih efektif dan mendalam bagi konseling muslim dibanding pendekatan standar. Baik, kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu tentang tantangan dan solusi dalam implementasi. Tantangan dalam implementasi konseling berbasis maqasid syariah. Implementasi konseling berbasis maqasid syariah di lapangan menghadapi 4 tantangan utama yang harus diatasi secara sistematis. Tantangan tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang menguasai keahlian ganda, karena kurikulum pendidikan konseling di Indonesia belum mengintegrasikan konsep ini secara substansial. Keterbatasan literatur spesifik yang memadukan maqasid syariah dengan keterampilan dasar konseling, adanya resistensi dari 2 kutub ideologis, yakni konselor sekuler yang menilai pelibatan agama tidak profesional dan sebagian ulama yang meragukan validitas konseling modern, serta kompleksitas praktis di lapangan yang menuntut kecerdasan konselor untuk bijaksana menilai kesiapan dan kebutuhan konseli sebelum memasuki intervensi dimensi keagamaan.
Solusi dan rekomendasi praktisnya, untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi tersebut, terdapat 5 solusi strategis yang dapat diterapkan secara komprehensif. Pertama, perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum pendidikan konseling yang secara eksplisit mengintegrasikan makosid syariah dan psikologi Islam demi mencetak calon konselor berkompetensi dan baik. Yang kedua, organisasi profesi perlu menyusun program sertifikasi khusus konselor Islam untuk menjamin standar praktik profesional. Yang ketiga, membantu pusat pelatihan dan supervisi konseling Islami diperlukan sebagai wadah pengembangan keahlian berkelanjutan sekaligus riset berbasis bukti. Yang keempat, dialog konstruktif antara konselor, ulama, dan akademisi harus dibangun melalui forum khusus guna merumuskan standar etika serta menjembatani kesenjangan pandangan. Yang kelima, para peneliti perlu mengembangkan instrumen asesmen yang sensitif terhadap dimensi spiritual agar konselor dapat merancang intervensi yang tepat sesuai kebutuhan holistik konseling. Selanjutnya, ada etika konseling dalam perspektif makosid syariah. Etika konseling dalam perspektif makosid syariah mendapatkan landasan yang lebih kokoh karena mengintegrasikan kode etik profesi dengan nilai moral Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga melahirkan standar perilaku konselor yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, prinsip kerahasiaan diperkuat oleh konsep menjaga kehormatan sesama dan larangan ghibah yang menumbuhkan motivasi intrinsik konselor untuk menjaga rahasia konseli sebagai wujud kewajiban agama. Selain itu, prinsip non-malfeasance atau tidak merugikan konseli beresonansi dengan kaidah fikih la daroh wala diroh, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, yang menuntut konselor untuk selalu berhati-hati dalam setiap intervensi agar benar-benar membawa kemaslahatan tanpa menimbulkan kerugian baru pada seluruh dimensi kehidupan konseling, termasuk aspek spiritual. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan pada materi kali ini. Kesimpulannya, integrasi maqasid syariah ke dalam keterampilan dasar konseling seperti mendengarkan aktif, empati, rapat teknik bertanya, dan umpan balik menghasilkan model konseling Islami yang holistik dengan menyelaraskan aspek teknis psikologis dan dimensi spiritual melalui perlindungan 5 elemen kehidupan manusia, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Keberhasilan model ini ditopang oleh kepemilikan akhlak mulia konselor, yaitu ikhlas, amanah, hikmah, sabar, dan tawadu, sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir pendekatan ini menawarkan solusi intervensi yang sangat relevan dan kontekstual bagi masyarakat muslim Indonesia karena mampu menyatu secara harmonis dengan nilai-nilai lokal serta spiritual yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sayangi dirimu, kamu itu sangat berharga. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.